Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Aziza dari program studi S1 Kebidanan di Institut Medika Dr. Giti Suherman. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita pada bagian internal dan eksternal, sistem reproduksi pria pada bagian internal, dan sistem anatomi payudara pada bagian internal dan eksternal. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Pada bagian internal meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan terakhir vagina. Yang pertama, ovarium. Ovarium ini organ genitalia wanita internal yang berbentuk seperti almond, berwarna putih keruh, ukurannya sekitar 4 cm, lebarnya 0,4 cm, dan beratnya sekitar 3 gram. Ovarium dibungkus oleh peritoneum yang ditopang oleh ligamen ovarium, ligamentum latum, ligamentum ovarica, dan ligamen infundibulum. Nah, ovarium ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korteks, dan yang kedua, medula. Fungsi ovarium itu sendiri yaitu memproduksi sel telur melalui proses oogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, inhibin yang mengontrol produksi FSH dan pituitari. Yang kedua, tuba falopi. Tuba falopi ini saluran tempat ovum atau sel telur berjalan menuju uterus, tempat terjadinya fertilisasi antara sel telur dengan sperma, dan terletak menggantung di antara ligamen uterus. Panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm dan diameter 0,7 cm. Tuba falopi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, infundibulum, yang kedua, ampura, yang ketiga, isthmus, dan yang keempat, interstitialis. Fungsi dari tuba falopi ini, yang pertama, menangkap sel ovum, dan yang kedua, menyalurkan spermatozoa, yang ketiga, tempat konsepsi, dan yang keempat, pembuahan dan perkembangan konsepsi sampai blastula. Yang ketiga, uterus. Uterus ini adalah organ muskular yang berbentuk kantong terletak di antara kantung kemih dengan rektum. Panjangnya sekitar 7,5 cm. Beratnya kira-kira 60 gram. Nah, uterus ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, badan atau korpus yang berbentuk triangular, dan yang kedua, leher atau cervix. Uterus ini berfungsi untuk mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi, lalu menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan, dan yang terakhir, menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Dan yang keempat, vagina. Vagina ini adalah saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan cervix, terletak di antara kantung kemih, uretra, dan rektum. Cairan vagina bersifat asam dengan pH 4,5. Tingkat keasaman vagina dipengaruhi oleh hormon estrogen. Fungsi dari vagina itu sendiri, yang pertama, tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi. Yang kedua, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seks untuk masuk ke uterus. Dan yang ketiga, tempat jalan lahir. Yang keempat, dapat mencegah infeksi. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita pada bagian eksternal meliputi vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Yang pertama, vulva. Vulva ini adalah area genitalia eksternal wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Yang kedua ada mons pubis. Mons pubis ini adalah bagian yang menonjol di depan simfisis pubis, dan setelah masa pubertas, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebasea atau lemak. Yang ketiga adalah labia mayora. Labia mayora ini adalah lipatan kulit yang menonjol dan mendebal di belakang mons pubis. Dan labia mayora ini bagian luar yang tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis.
Yang keempat ada labia minora. Labia minora ini adalah lipatan kulit kecil yang menyerupai labia mayora, memanjang dari klitoridis secara oblik dan berada di medial dari laba mayora. Yang kelima, klitoris. Jaringan erektil atau ereksi yang menyerupai penis pria, terletak pada superior vulva, tepat di bawah orkus pubis. Bentuknya pendek, silindris, dengan ukuran 6 x 6 mm. Yang keenam ada vestibulum. Vestibulum ini adalah area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan forecheck. Pada vestibulum terdapat yang pertama ada orifisium ureter externa, yang kedua ada orifisium vagina externa, dan yang ketiga ada ductus vestibularis. Yang ketujuh ada hymen. Hymen terdiri dari jaringan ikat, kolagen, dan elastis, lapisan tipis yang menutupi sebagian besar tiang senggama, dan pada saat masih gadis, hymen masih utuh tanpa robekan. Yang kedelapan ada perineum. Perineum ini adalah daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus, vagina, dan anus. Dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Sistem reproduksi pria pada bagian internal meliputi testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organel jantan berbentuk oval yang terdapat pada skrotum. Testis ini merupakan saluran tempat terbentuknya sperma. Dan yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang dan berperan sebagai tempat makanan bagi sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens merupakan lanjutan dari epididymis dan ujung salurannya berada di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berjumlah sepasang, berperan sebagai jalannya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Yang keempat ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis berjumlah sepasang dan terletak di bagian kanan dan kiri di belakang kandung kemih, berbentuk seperti piramid dan berfungsi menghasilkan zat mukloid. Yang kelima ada saluran ejakulasi. Saluran ini adalah saluran pendek yang menghubungkan antara ductus, vesicula seminalis, dan uretra. Saluran ini berjumlah sepasang. Yang keenam ada uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di sepanjang penis dan memiliki lubang keluar di ujung penis yang berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Ketujuh ada kelenjar prostat. Kelenjar ini adalah kelenjar yang terletak di bagian kantung kemih. Fungsinya menambah cairan alkalis dan spermatozoa. Yang kedelapan ada kelenjar Cooper. Kelenjar ini berjumlah sepasang, terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengsekresi getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau kelenjar jernih yang bersifat basah. Selanjutnya ada sistem anatomi pada payudara. Kelenjar mamai atau biasa disebut payudara adalah kelenjar yang terletak di bagian bawah kulit di atas otot dada. Payudara sebagai organ tambahan pada sistem reproduksi terdapat pada dua jenis kelamin, yaitu pada pria dan wanita. Namun biasanya yang berfungsi hanya pada wanita saja, karena secara biologis kelenjar ini hanya dapat menghasilkan air susu dan digunakan untuk memberikan asupan nutrisi pada bayi baru lahir sampai berumur 2 tahun. Struktur anatomi payudara terbagi menjadi dua bagian, bagian eksternal dan bagian internal. Pada bagian eksternal meliputi korpus atau badan payudara, yang kedua ada areola, dan yang ketiga ada papila atau putih susu. Yang pertama, korpus atau badan payudara. Korpus ini adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau biasa disebut dengan badan payudara. Yang kedua ada areola. Areola ini merupakan bagian hitam yang mengelilingi putih susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Yang ketiga ada papila atau putih susu.
Puting susu dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos yang berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Pada bagian internal meliputi jaringan adiposa, lobulus, saluran susu, pembuluh darah, dan kelenjar getah bening. Yang pertama ada jaringan adiposa. Jaringan ini biasa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak tidak hanya di payudara, tapi ada di beberapa bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada lobulus. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus, sebagian unit terkecil produksi susu. Yang ketiga ada lobus. Lobus ini adalah lobulus yang terkumpul, kemudian membentuk lobus, dan dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Yang keempat ada saluran susu. Pada saluran susu, lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Yang kelima ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah. Yang keenam ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.